Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hari Yuda Afrianto, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Pada hari ini saya akan memberikan tips dan cara menghadapi Ramadan. Seperti kita ketahui, penyakit kardiovaskuler masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Perlu diketahui, penyakit kardiovaskuler ini keluhannya ada beberapa, antara lain nyeri dada, pingsan, mudah capek atau sesak saat beraktivitas. Keluhan ini jika disertai dengan keluhan sesak nafas, ada bengkak pada tungkai, bengkak pada perut dan seluruh badan, pasien juga akan mengalami periode yang kita sebut dengan gagal jantung. Selain itu, penyakit pembuluh darah dan stroke juga dapat kita hadapi. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah harus tahu penyebab penyakit kardiovaskuler ini meliputi diabetes, kemudian kolesterol yang tinggi, hipertensi, kegemukan atau obesitas, dan merokok. Oleh karenanya kita harus siap dalam puasa Ramadan kali ini. Ada beberapa tips bagi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, antara lain bagaimana menjaga pola makan, bagaimana makanan yang rendah gula, rendah garam maupun rendah lemak, perbanyak makan sayur dan ikan. Jika tidak diikuti oleh sahabat sehat semua, akan terjadi kegagalan nanti dalam melakukan puasa Ramadan kali ini. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana kita harus stop merokok, karena merupakan salah satu faktor resiko dalam penyakit kardiovaskuler. Oleh karenanya, puasa ini adalah salah satu cara bagi kita untuk tadi menjaga pola makan, bagaimana makan yang sehat, dan itu sudah dianjurkan sebagai orang Islam untuk puasa. Dari beberapa literatur yang ada, puasa Ramadan ini sangat bermanfaat. Sudah banyak sekali jurnal maupun artikel penelitian yang dihasilkan bagaimana puasa Ramadan dapat menurunkan berat badan rata-rata 1-3 kilo. Kemudian bagaimana bisa menurunkan kolesterol dan trigliserida pasien. Tentunya juga akan diikuti dengan penurunan kadar gula darah, penurunan mediator inflamasi, dan yang tak kalah penting, ternyata dengan puasa Ramadan, walaupun kita puasa tidak minum, ternyata dari sebagian besar artikel ilmiah yang dihasilkan tidak berpengaruh pada fungsi ginjal. Artinya bahkan pada pasien dengan gangguan ginjal, ternyata dengan puasa Ramadan tidak memperberat ginjal yang dikeluhkan. Dan kita sebagai orang Islam tentunya sudah tahu bahwa di Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 31, kemudian ada surat Al-Ma'idah, itu dianjurkan bagaimana mengatur pola makan yang sehat. Tinggal kita menerapkan, tetapi kita juga harus ingat ya, kewajiban puasa ini bagi yang mampu. Jadi kalau teman sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tidak mampu untuk melakukan puasa Ramadan, ya jangan sampai dipaksakan. Artinya memang kita harus mengukur bagaimana kemampuan kita dalam mengatasi atau menghadapi Ramadan kali ini. Di antaranya tadi, jangan sampai kita kelebihan mengkonsumsi cairan. Kemudian asupan kolesterol harus dibatasi, asupan gula dan karbohidrat juga harus dibatasi, dan asupan garam ini yang penting, karena 4 ini bisa menyebabkan 4 penyakit tadi, mulai dari penyakit jantung koroner, kemudian penyakit gagal jantung, penyempitan pada pembuluh darah maupun stroke. Salah satu tanda, salah satu resiko kita tidak mampu untuk melakukan puasa adalah ketika kita memiliki atau mempunyai penyakit gagal jantung yang sudah mendapatkan obat rutin kontrol, misalnya sudah minum obat teratur tapi keluhannya masih ada. Itu memang tidak dianjurkan untuk melakukan puasa Ramadan kali ini. Jadi jangan dipaksakan. Tetapi pada sebagian besar, kalau misalnya sahabat sehat ada yang memiliki hipertensi,
yang sudah terkontrol, kemudian penyakit jantung koroner yang sudah terkontrol, penyakit paru, hipertensi yang juga sudah terkontrol, atau gagal jantung yang ringan sedang, itu boleh, tidak dilarang untuk melakukan puasa Ramadan kali ini. Umumnya biasanya kita atur bagaimana pola makan yang akan kita lakukan di Ramadan kali ini, dibagi secara garis besar itu menjadi 3 ya sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, yaitu ketika kita sahur usahakan 40% dari kebutuhan kalori total satu hari pada saat itu. Jadi kita harus mulai mengatur kurang lebih 40% itu makanan di sahur. Kemudian pada saat puasa itu adalah 50% dari kebutuhan total kalori, yang mana kita bagi. Bagaimana indahnya Islam ya, sebelum sholat atau saat sholat maghrib ketika berbuka itu kita dianjurkan untuk makanan ringan 10%. Jadi sahabat sehat jangan langsung makan yang berat ya, jadi akan menyebabkan nanti terjadi kelebihan kalori. Ketika sudah melakukan makanan ringan atau bahasanya takjil ya 10%, baru kita setelah sholat kita mulai dengan menu utama, jadi makanan utama 40%. Kemudian nanti lapar ini, bagaimana kalau kita tadarus ketika sholat tarawih dan tadarus lapar? Boleh, tapi yang dianjurkan adalah makanan ringan 10% komposisinya dari seluruh total kalori pada satu hari tersebut. Untuk komposisinya saya rasa sahabat sehat juga harus tahu bagaimana mengatur karbohidrat itu di antara 45-65%, protein 15-20%, lemak 20-25%. Tetapi bagi teman sahabat semua yang memang memiliki riwayat penyakit diabetes yang tidak terkontrol, kami sarankan memang dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengatur bagaimana menghadapi puasa kali ini, karena kadang-kadang bisa menyebabkan terjadinya perburukan jika tidak diatur dengan pengobatan yang sesuai. Oleh karenanya pada saat puasa ini adalah saat yang tepat kita mengatur pola makan. Bagaimana dengan olahraga pada saat puasa? Apakah dilarang? Tentunya tidak. Justru pada saat puasa ini kesempatan kita dalam membakar lemak dengan olahraga di saat puasa. Antara lain olahraga yang dianjurkan adalah ya tidak terlalu berat ya teman sejawat. Kita sudah teman sehat semua, jalan atau lari kecil, jogging, bersepeda, berenang, asal jangan sampai masuk airnya ya, nanti akan membatalkan puasanya. Yang dianjurkan kapan yang terbaik untuk melakukan olahraga? Tentunya olahraga yang dianjurkan yang terbaik bagi pasien-pasien yang sudah stabil untuk membakar lemak yang lebih tinggi, tentunya pada saat kita lapar-laparnya, utamanya pada sore hari menjelang berbuka. Jadi itulah saat yang tepat kita dianjurkan untuk melakukan exercise atau olahraga. Jangan lama-lama, 20 menit saja. Dimanapun kita berada, kita sempatkan. Misalnya kita sibuk dengan pekerjaan, cukup jalan muter-muter ya di ruangan, misalnya di kantor, 20 menit jalan ringan, jogging, itu sudah bisa membakar kalori. Itulah salah satu cara olahraga saat kita menghadapi puasa Ramadan kali ini. Mungkin itu sahabat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, salah satu beberapa tips dan cara kita menghadapi Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa menghadapi dari awal sampai akhir, sehingga kita tetap sehat walaupun dalam keadaan menderita misalnya penyakit jantung koroner, penyakit darah tinggi, penyakit stroke, tapi kita bisa melalui dengan sempurna sampai akhir bulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.